Saudara ketiga. Yang Mulia, Pennu, Saudara Sanyanggan sakiti dia. Saudari Wu, bukankah dia bilang tidak akan datang? aku tahu. Dia pasti masih khawatir tentang Yang Mulia. Sudah cukup? Ayah, Yang Mulia ada di sini. Hidup Yang Mulia. Hidup Yang Mulia. Aku langsung ke sini begitu selesai sidang pagi. Dan apa yang kamu lihat? Karena ini adalah kompetisi. Kita harus punya batasan. Bagaimana bisa kamu bersikap seperti ini? Saudara tidak seperti saudara. Adik tidak seperti adik. Jika Pennu dan Wu tidak menghentikanmu tepat waktu. Kamu akan menyakiti Cheng Qian. Yang Mulia Wu hanya tidak tahu situasinya. Segera setelah melihatku dia berhenti. Dia begitu baik kepada orang asing. Bagaimana mungkin dia benar-benar menyakiti saudaranya sendiri? Ayah, salahku karena tidak menghentikannya tepat waktu. Kalau tidak kita tidak akan berakhir seperti ini. Kalian berdua tidak ada hubungannya dengan ini. Sudahkah kamu menyadari kesalahanmu, Scorpion? Aku tahu aku salah. Cheng Qian. Aku tahu aku salah. Sekarang kita sudah menang dan kalah. Bangunlah dan berhenti berlutut. Yang Mulia telah memerintahkan. Pangeran Putra Mahkota. Selir silakan berdiri dengan tenang. Terima kasih ayah. Saudara. Apakah kaki Cheng Qian sudah lebih baik? Yang Mulia. Sama seperti biasa tidak membaik. Jangan bicara hal yang menyedihkan. Minum lebih banyak obat untuk memperkuat darah dan otot. Berlatih dengan giat. Tidak ada yang tidak bisa disembuhkan. Lebih baik tidak ikut serta dalam pertandingan polo. Aku tidak ingin terluka lagi. Maaf mengganggu ayah. Di ziarah besar, akan banyak kesempatan untuk menunjukkan keterampilan militer Anda. Anda adalah putra mahkota. Hanya karena kalah dalam pertandingan, Anda tidak bisa terlihat seperti kalah. Biarkan orang luar menertawakan Anda. Anda juga akan kehilangan peran sebagai teladan saudara. Aku tidak akan mengecewakan ayahku. Karena Anda menang hari ini, Anda harus bersiap. Dalam sebulan kita akan memiliki pertandingan polo. Anda harus menang melawan orang-orang dari Gurun Utara. Kita harus menunjukkan kepada duta besar dari seluruh dunia. Kuda perang dan kavaleri terbaik di dunia ada di dinasti Tang. Aku akan melakukan seperti yang Anda katakan. Anda harus belajar dan meningkatkan diri Anda. Jadilah saudara dalam senjata. Jangan gagal memenuhi harapan yang aku miliki untuk Anda. Aku akan mengikuti nasihat ayahmu. Kemudian mari kita bubar. Kembali ke aula mana? Yang Mulia pindah ke aula mana? Ruian, mari kita kembali. Ya Tuan. Absolve, absolve. Tidak lagi.
Itu dia. Yang Mulia, Silakan duduk. jika Yang Mulia tidak ada yang ingin dikatakan kepada Rui, maka aku akan meninggalkanmu sendiri. Ada sesuatu. Ketika aku masih muda aku membaca satu volume dari Sutra Great Wilderness. Aku sangat menyukainya. Aku tidak sengaja membuat noda tinta di atasnya. Wang De mengatakan dia meletakkannya di sini. Tolong temukan untukku. Ya? Aku ingat dulu kamu sangat cerewet bukan? Mengapa kamu begitu diam sekarang? Aku takut ketika aku berbicara. Aku akan membuat Yang Mulia marah. Kemudian Yang Mulia akan pergi dalam kemarahan. Aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku mengerti. Jadi istana adalah tempat pelatihan yang cukup untuk orang. Apakah kamu ingat ketika kamu pertama kali bergabung dengan istana? Kamu terus memberitahuku. Betapa malangnya ratuku. Kesepian sulit dan sendirian. Aku ingin kamu diam. Tapi kamu terus berbicara. Sekarang kamu berlebihan. Kamu tidak berkata apapun lagi. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Aku tidak menyalahkanmu hari ini. Aku bisa bicara sekarang. Yang Mulia, perpustakaan ini. Apakah pangeran dan yang lainnya sering datang ke sini untuk belajar? Mereka sangat rajin saat itu. Mungkin itu cara dunia. Ketika anak-anak tumbuh dewasa, mereka mengecewakan orang tua mereka. Bagaimana dengan Penu? Dia masih sangat muda. Seharusnya dia tidak mengecewakan Yang Mulia, bukan? Aku mengatakan sesuatu yang salah lagi. Itu tidak benar. Tapi kamu mengingatkanku. Aku belum melihat Penu untuk waktu yang lama. Bagaimana persiapanmu untuk pesta Liuli? Di pesta itu, gaun semua selir pakaian mereka, riasan makanan dan hal-hal lainnya. Semuanya sudah disiapkan. Yang Mulia, aku dengar di pesta itu, banyak orang aneh dari negara lain. Mereka akan bersaing dengan Istana Dinasti Tang untuk menguji staf Istana Dinasti Tang. Aku pikir ini akan sangat menarik. Rui ingin pergi dan melihatnya. Dinasti besar telah diadakan 4 kali. Kompetisi di pesta Liuli. Secara umum dinasti Tang selalu menang. Aku harap tidak ada kejutan kali ini. Tapi pesta Liuli hanyalah permainan. Mengapa Yang Mulia begitu peduli dengan menang atau kalah? Permainan di pesta Liuli adalah pertempuran antara dua bangsa. Permainan ini adalah kompetisi antara dua negara. Permainan ini tentang bakat manusia. Ini mencerminkan kekuatan sebuah negara dan dinasti. Itu bisa dimainkan tanpa pertumpahan darah. Untuk membuat negara-negara barat patuh pada dinasti Tang kita. Hal yang sangat hemat biaya. Mengapa tidak melakukannya? Langkah Yang Mulia. Jadi kamu memikirkan bahaya dalam kedamaian untuk menyerahkan pasukan tanpa bertempur. Ya. Rui sebelumnya mengira ini terlalu sederhana. Kamu seorang wanita muda. Kamu bisa memikirkan bagian ini dengan cepat. Sungguh tidak mudah. Jika kamu terlahir sebagai pria, kamu bisa menjadi seorang strategis. Mendampingiku di sampingku. Untuk menasihatiku. Hanya subjek Yang Mulia. Bisa selalu berada di sisi Yang Mulia? Tidak mungkin. Aku terlalu sibuk dengan urusanku. Aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu dengan selir-selirku. Sudah lama sekali, aku belum melihat buku yang kamu sebutkan. Kitab Gurun Barat apa? Aku salah menemukannya. Aku sedang berbicara
tentang kitab gurun barat besar. Kitab gurun barat besar. Tidak ada juga. Maka Wang De telah melakukan kesalahan. Mungkin dia tidak meletakkannya di sini sama sekali. Tuan Li. Itu Kasim Zhang. Mengapa Kasim Zhang ada di sini hari ini? Dalam sebulan terakhir atau lebih, Yang Mulia telah 2 kali menyaksikan bintang-bintang melintasi langit. Kita ingat, Tuan Li pernah mengatakan bahwa fenomena seperti itu adalah meteor, bintang terbang, bintang jatuh. Yang Mulia secara khusus memintaku untuk bertanya, apakah Tuan Li bisa menjelaskan lebih lanjut? Cahaya ekor adalah meteor. Tanpa cahaya ekor adalah bintang terbang. Yang mencapai tanah adalah bintang jatuh. Apapun jenisnya itu, tidak membawa keberuntungan. Aku ingin tahu yang mana yang Mulia lihat. Bintang terbang. Aku ingat terakhir kali pengawas Qintian mencatat seringnya muncul bintang terbang. Itu pada tahun ke-9 Wude. Tapi aku telah mengamati langit di malam hari. Tidak ada tanda-tanda. Tahun ke-9 Wude. Mungkinkah pada tahun itu, Kaisar Gaozu menerima 10 kata dari Komisaris Langit? Tuan Li. Bintang Taibai, bintang Taibai. Tuan Li, apakah Anda baik-baik saja? Yunek Chang, saya ada urusan, saya akan pergi sekarang. Tuan Li. Tuan Li. Surat rahasia dari Unuch Sang dari Chang'an. Semua persiapan sudah selesai di dalam istana. Belakangan ini, bintang jatuh sering muncul. Tai Bai telah terbit, dan Radzi Wei telah terbenam. Ini adalah bukti bahwa waktunya telah tiba. Hebat. Mu ini semakin tidak sopan. Berani-beraninya, dia menunda audiensi. Yang Mulia, Anda lihat. Pangeran Mutu telah menempuh perjalanan jauh. Dia pasti telah melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan. Jadi dia melewatkan waktu. Kuda raja lapar dan tidak bisa berlari cepat. Saya tidak menyangka. Bahkan tidak ada kuda yang bagus di gurun utara. Kuda terbaik di utara adalah semua ada di medan perang. Ketika raja datang ke tempat seperti ini, saya hanya bisa mendapatkan seekor kuda. Anda akan diizinkan masuk ke istana Taiji sesuai aturan. Anda tidak diperbolehkan membawa senjata di tubuh. Harap lepaskan pedang Anda.
Kemudian Anda bisa mengikuti saya ke aulahan surga terbesar. Yang Mulia tidak tahu. Pedang ini adalah peninggalan kakek saya. Suku-suku di Gurun Utara selalu melihat pedang ini. Mereka melihatnya seperti melihat Han Agung Utara. Raja akan membawa pedang ini ke istana generasi terbesar. Tapi ini adalah masalah etiket. Ini adalah tindakan penghormatan kepada Han Surga. Ini bukan cara seorang pangeran menjadi tamu. Cara Tang Agung memperlakukan tamunya tidak lebih baik dari itu. Pangeran perdamaian adalah kunci segalanya. Saya mendengar bahwa pedang Pangeran Mutu sangat tajam, dihiasi dengan batu permata. Hari ini Raja bisa melihatnya. Saya benar-benar merasa terhormat. Jangan khawatir Pangeran. Saya tidak berniat menginginkan pedang itu. Saya akan mengembalikannya setelah audiensi. Silakan. Anugerah Kaisar sangat besar dan seluruh dunia sedang merayakannya. Kaisar dinasti Tang mengeluarkan dekret. Utusan dari semua negara akan diundang ke Istana Taiji. Terima kasih saudari-saudari telah datang membantu saya. Jika tidak pesta 3 tahunan ini, saya tidak akan bisa menanganinya sendiri. Ini adalah pertemuan kekaisaran yang besar. Dinasti Tang seharusnya sangat murah hati dalam keramahannya. Kita seharusnya menjadi tuan rumah di negeri ini. 4 lautan seharusnya damai dan 5 benua seharusnya bahagia bersama. Tapi setiap kali selalu ada beberapa orang baik mengambil kesempatan untuk memprovokasi. Saudari saya telah memperlakukan saya dengan baik selama bertahun-tahun. Sekarang adalah waktunya bagi saudari saya untuk berusaha. Saya hanya tidak tahu. Saya tidak tahu orang aneh seperti apa yang ingin memprovokasi kita lagi. Baca sendiri buku sutra itu. Besok seorang musisi akan dikirim dari kerajaan Gaochang. Dia sangat ahli dalam memainkan pipa. Senyar yang dia mainkan pada pipa 2 kali lebih tebal dari senyar pipa biasa. Kali ini dia akan menantang musisi Tang kita. Untuk menantang musisi dinasti Tang. Saudari, kita memiliki banyak pemain pipa hebat. Tidak kekurangan master pipa. Saya akan membuat pengaturan yang baik. Jangan khawatir saudari. Besok di bawah perintah Kaisar Shumei dari timur, Master Catur nomor 1 Mogabe Tenshi juga akan datang bersama kita. Di antara persembahan mereka, mereka memiliki potongan jade dingin dan hangat yang unik dari timur. Ini bukan hanya persembahan harta. Sebenarnya dia datang untuk berbagi bakatnya. Yang Mulia, di Akademi Hanlin, editor catur yang bermain dengan Yang Mulia, mereka semua dipilih setelah ujian. Mereka dipilih dengan ketat. Benar? Dan mereka semua memiliki keterampilan catur yang luar biasa. Mereka adalah master nasional dari dinasti Tang yang agung. Bagaimana mereka bisa takut pada Mobe Tensho dari timur? Pertama, dikatakan bahwa dia adalah pria tampan dan cantik. Dia dicintai oleh Ratu Timur. Itulah mengapa dia bisa mengambil status khusus seorang pria untuk berpartisipasi dalam pesta Ruri. Kedua, jika kita mengirim seorang pria untuk bertarung, jika kita menang kita pantas menang. Jika kita kalah itu akan menjadi aib bagi negara. Jadi kita harus mengirim seorang wanita untuk bertarung dan memenangkan pertempuran. Maka kita bisa meyakinkan lawan kita. Ini bukan permainan biasa. 2 hari lalu Mobe Tensho, sebuah permainan catur telah dikirim kepada kita. Ini adalah permainan kuno. Tidak ada seorang pun di Jepang yang bisa memecahkannya. Saya telah mengirim permainan ini ke akademi. Saya berharap pemain kita bisa melihat rahasia permainan ini.
Yang Mulia Duta Besar dari Jepang Sekiasaki. Mohon tenang. Terima kasih Yang Mulia. Negara Anda telah menempa perjalanan jar. Anda telah mengirim utusan ke negara Anda. Anda telah menempa perjalanan jar dan luas dan Anda telah menawarkan kami hadiah. Yang besar tidak akan melupakan hadiah yang murah hati ini. Kepada Kaisar Shumei Anda. Saya akan memuji dia atas ketulusannya. Anda dapat menganugerahinya gelar Jenderal Pengawal Militer Kiri. Dengan jubah ungu dan sabuk emas. Pada pesta besok di istana. Pastikan duta besar Anda hadir. Terima kasih Yang Mulia. Orang yang datang bersama Anda adalah Tensho dari kementerian. Dia adalah pemain catur terbaik di negara Anda. Ya dia. Saya tidak menyangka Anda mengenalnya. Di pulau ini, tidak ada yang bisa memainkan semua 100 langkah melawan Anda. Itulah mengapa dia adalah negara kita. Dia adalah yang terbaik dari semuanya. Dia telah datang ke sini. Tidak hanya dia mempersembahkan bidak jade dingin dan hangat. Dia ingin bersaing dengan pemain catur Tang. Jadi dia membawa permainan berusia 1000 tahun. Dia telah mengirimnya ke dinasti Tang terlebih dahulu. Saya tidak tahu kapan besok. Dia dan Pemeng Kater Tang. Apakah keinginannya untuk memecahkan permainan kuno ini bersama? Apakah akan terwujud? Saya harap Yang Mulia mengizinkannya. Wang De. Saya ingat seorang wanita di istana. Tidak hanya dia pandai melukis dan kaligrafi. Dia juga sangat pandai dalam catur. Yang Mulia. Kamu sedang merujuk pada Jen Nisu. Kamu juga pernah memujinya sekali. Dia adalah pemain catur yang luar biasa. Dia sehebat master catur dari Akademi Hanlin. Kemudian berikan dia bidak catur giok ini. Agar besok, untuk memainkan permainan kuno ini. Untuk memainkan permainan kuno ini. Yang Mulia. Bahkan para menteri tidak bisa memecahkan permainan ini. Tinggalkan kami. Aku tidak menyangka negara kecil seperti Jepang. Bagaimana mereka bisa memiliki permainan catur yang begitu brilian? Aku penasaran apakah ada wanita di istana dinasti Tang. Benarkah ada wanita yang bisa mengalahkan permainan ini? Yang Mulia. Ounuch Wang sudah datang. Wang De datang untuk menemui Yang Mulia Seleshu. Yang Mulia. Jenny Su Nyonya Wu. Yang Mulia jangan terlalu sopan. Apa perintah Yang Mulia? Yang Mulia. Aku telah diperintahkan oleh Yang Mulia untuk memberikan bidak catur giok yang dipersembahkan oleh utusan dari timur. Aku memberikannya kepada Nyonya Su. Ayo. Pergi sekarang. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia juga memintaku untuk menyampaikan pesan kepada Nyonya Seo. Yang Mulia berkata bahwa ketika dia bertarung melawan penjaga surga materialis, Yang Mulia akan datang secara pribadi untuk menyaksikan pertarungan. Untuk mendukung Nyonya Su. Terima kasih Yang Mulia. Tolong sampaikan kepada Yang Mulia. Dia akan melakukan yang terbaik. Untuk tidak mengecewakan harapan Yang Mulia. Ya Yang Mulia. Aku akan meninggalkanmu sekarang. King Xuan, tolong bawa Nyonya Su ke Akademi Hanlin. Ya? Kakak. Yang Mulia sangat menghargaimu. Kamu harus memberikan yang terbaik. Bukan hanya mencoba yang terbaik, tapi kamu harus menang. Setiap tahun pada ziarah besar, mungkin terlihat seperti acara besar. Pada kenyataannya ini semua tentang arus bawah. Medan perang ini adalah medan perang catur kaligrafi dan lukisan. Bermain catur dan piano mungkin terlihat seperti permainan. Sebenarnya ini semua tentang dinasti Tang Agung. Dan wajah Yang Mulia. Kita tidak boleh menganggapnya enteng. Kalah dalam permainan adalah hal kecil. Jika kita membiarkan pria dan wanita aneh itu lolos, dan mengejek Yang Mulia di hadapannya, maka dari 3 selir di harem, hingga pejabat wanita yang tidak berpangkat, mereka semua akan diselain. Selain itu kita selalu menang di masa lalu. Bagaimana kita bisa kalah tahun ini? Ya? Saya akan melakukan yang terbaik. Saya tidak akan mengecewakan harapan tinggi Yang Mulia. Kakak, besok akan ada seorang pendeta Buddha. Dia akan datang dengan relik suci Tianzhu. Dikatakan bahwa relik suci ini ditinggalkan oleh roh suci Tianzhu. Ini sangat keras. Orang ini memamerkan sepanjang jalan. Dia membuat banyak keributan. Apapun di kota Chang'an yang keras. Di hadapan relik suci ini semuanya tak terkalahkan. Dasar orang tak tahu terima kasih. Besok, saya akan membuat relik suci ini hancur berkeping-keping.
Sekarang di bidang kincatur kaligrafi dan lukisan, saya memiliki bakat Phoenix Scale untuk mempersiapkan pertempuran. Kakak kamu bisa tenang. Tapi masalah relik suci ini. Kamu bisa pergi ke istana kekaisaran. Minta saran dari Jenderal Li Chunfeng. Li Chunfeng, orang ini sangat ahli dalam astronomi dan matematika. Dia memiliki banyak pengetahuan. Dan dia adalah murid luar biasa dari Yuan Tiangang. Saya percaya dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan benda suci ini. Yang Mulia, Rui bersedia melakukan perjalanan ini untuk Yang Mulia. Bagus, terima kasih Nyonya Wu. Rui, mengapa kamu belum menggunakan kipas itu? Mengapa aku tidak melihatmu menggunakan kipas itu? Yang Mulia, kipas itu terlalu berharga. Rui bahkan tidak mengeluarkannya untuk bermain. Sekarang sudah tersimpan rapi di dalam kotak. Sudah disimpan dengan baik. Bahkan benda yang paling berharga sekalipun. Jika tidak ada yang menggunakannya itu tidak ada nilainya. Saya berharap di pesta glasir besok. Saya harap kipas ini akan menjadi yang terbaik untukmu. Guru saya telah menggasingkan diri selama beberapa hari dan tidak menerima TMU. Apa yang ingin Anda ketahui? Saya Wurui ingin bertemu dengan Anda Tuan Li. Sudah larut malam mengganggu retret Anda. Saya benar-benar minta maaf. Ini seperti ini. Master Tianzhu datang ke Chang'an dengan relik suci. Dia mengatakan relik ini. Dia mengatakan itu ditinggalkan oleh sang bijak saat dia mencapai pencerahan. Itu tidak bisa dihancurkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya di dinasti Tang. Maaf Tuan Li. Apakah benar ada relik suci seperti itu di dunia ini? Apa itu? Ada benda di barat yang disebut berlian. Itu adalah benda terkeras di dunia. Pedagang itu hanya menggunakan berlian untuk berpura-pura sebagai relik suci. Tuan Li, apa yang bisa memecahkan berlian ini? Tanduk antelop adalah musuh berlian. Anda akan tahu jika mencobanya. Tanduk antelop. Terima kasih Tuan Li. Kakak Su, mengapa kamu di sini? Saya pikir ini jalan dari penjara Kintian. Saya kira ini jalan K. Saya dekat kamu akan keringanan. Jadi saya datang ke sini untuk menunggumu. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menemukan cara untuk memecahkan gigi Buddha? Ayo pakai ini. Mengapa hanya ada bajuku? Di mana bajumu? Saya buru-buru kill ya. Saya lupa membawanya. Lihat kamu. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memakainya? Lihat ini baik-baik saja. Ayo pergi. Lihat. Itu pertanda baik. Besok aku akan melawan Mobe Tensou itu. Aku yakin aku akan menang. Tanda yang baik. King Feng. Ya. Orang berbakat tadi. Siapa namanya? Berapa umurnya? Namanya Wu Rui. Dia terlihat kurang dari 20 tahun. Dia terlihat kurang dari 20. Kapan dia masuk istana? Dia terlihat cukup baru. Dia mungkin baru di istana dalam 2 tahun terakhir. Nyonya Wu. Kakak Su aku. Kakak, aku membawakanmu.
Ini beberapa camilan. Aku tidak percaya ada perubahan seperti ini. Ini. Luar biasa. Aku pikir aku pasti akan kalah di sini. Tidak pernah terpikir akan ada perubahan lain. Rui, lihat. Ini permainan yang sangat cerdik. Ada begitu banyak cara berbeda. Pada akhirnya semuanya bermuara pada satu langkah. Jika kita bermain di sini, permainan akan seri. Tapi jika kita bermain di sini, maka itulah cara menyelesaikannya. Kamu telah menyelesaikannya. Bagaimana? Enak tidak? Indah? Cara kamu berpakaian hari ini persis seperti Dewi Luo. Dewi Luo. Pernahkah kamu melihat Dewi Luo? Dan apakah kamu tahu seperti apa rupanya? Tentu saja aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi mulai sekarang, aku bisa memberitahu orang lain apa yang hebat dari Dewi Luo. Aku pernah melihatnya. Lihat apa yang kamu katakan. Benar, Wen Yang? Ya. Apa ini? Lihatlah. Kipas ini. Bukankah itu diberikan padamu oleh Nyonya Shu? Kamu bahkan tidak menggunakannya sepanjang waktu. Tidak mungkin. Lihat. Ini adalah kipas biru. Ia bersinar dengan cahaya biru. Cocok dengan jaket mawar biruku. Sangat cocok. Tidak ada yang lebih cocok memakainya daripada kamu. Ini akan membuatmu bersinar hari ini. Ayo. Kipas. Kibaskan. Cantik sekali. Sangat cantik. Kamu sangat baik padaku. Bodoh sekali. Ayo. Mari kita ganti. Yang ini, cantik. Kakak, apa yang akan kamu kenakan di pesta Glazet? Kamu akan tahu saat waktunya tiba. Mari kita sajikan. Kenapa kamu di sini sekarang? Pakaian apa ini? Nona, bisakah kamu berbagi minuman denganku? Sialan kamu. Bagaimana situasinya sekarang? Semuanya terkendali. Ayo pergi. Saya ingin memberikan penghormatan kepada Yang Mulia. Kalian semua ada di sini.
Tidak buruk. Gaunnya seperti orangnya. Yang satu elegan, dan yang satu cik. Saya percaya setelah hari ini, seluruh kota Chang'an. Saya percaya setelah hari ini seluruh kota Chang'an akan mengikuti contoh kedua saudari. Kenapa saya tidak melihat Yang Mulia? Selir saya mengirimnya ke aula samping. Katakan pada para musisi untuk pergi ke aula samping. Maka Rui juga harus pergi ke aula samping. Itu bagus. Kamu pergi dan lihat. Apakah dia masih membutuhkan bantuan di sana? Ya? Jenny Su, silakan duduk di sebelah saya. Minum bersama saya. Ya Tuan. Anda harus memeriksa instrumen Anda dengan cermat. Periksa senar dan setel dengan hati-hati. Jangan membuat kesalahan. Ya Tuan. Salam Nona Wu. Rui temui Yang Mulia. Silakan berdiri Nyonya Wu. Terima kasih Yang Mulia. Gaun Anda benar-benar luar biasa. Sama seperti Anda. Saya datang untuk menemui Anda Yang Mulia. Apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan untuk Anda di sini? Tidak perlu. Semuanya sudah diatur. Kita hanya perlu memastikan semuanya beres. Anda datang tepat waktu. Mari kita ngobrol. Silakan duduk. Yang Mulia, ini adalah kiriman mendesak dari Izhou. Yang Mulia benar sekali. Yang Mulia. Saatnya musisi naik panggung. Bagus panggil para musisi, ya? Nanti kita nikmati. Oke. Saatnya melanjutkan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang Mulia datanglah. Mengapa Anda begitu seroba? Ya bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang salah? Lihat apa yang harus kita lakukan. Apa ini? Yang Mulia, baru saja saya mengambil biola dan mencobanya. Tapi begitu saya menyentuhnya, saya terluka oleh senar. Yang Mulia, senar ini adalah senar tapi terbuka. Sangat tajam. Jadi musisi ini benar-benar terluka parah. Saya sudah bilang untuk memeriksa dengan benar. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Yang Mulia, pelayan saya tadi, saya memang meminta mereka untuk memeriksanya. Apa yang terjadi? Pelayan saya sudah memeriksanya. Perhatikan baik-baik, apakah ini instrumen yang baru saja Anda periksa? Ini bukan yang baru saja Anda periksa. Musisi wanita ini, Anda harus memperhatikan baik-baik instrumen ini. Apakah ini yang biasa Anda mainkan? Pelayan saya ceroboh. Ini bukan instrumen saya. Ini hanya sangat mirip. Yang Mulia, apakah Anda bilang Yang Mulia akan datang ke perjamuan Liuli hari ini? Tentu saja Yang Mulia akan datang hari ini, tapi akan butuh waktu. Yang Mulia menurut Anda ketiganya. Siapa yang akan bergerak lebih dulu nanti? Saya hanya tahu setelah tarian ini akan ada pertunjukan besar. Tamu terhormat Anda datang dari jauh untuk bergabung dengan kami dalam acara besar ini. Hati Anda tulus dan niat Anda tulus. Saya minum untuk Anda semua. Terima kasih Yang Mulia.
Apa yang ingin dilakukan musisi ini? Saya datang dari Gaochang. Sayang sekali sambutannya begitu hangat. Tapi tidak ada musik yang bagus untuk menemani minuman. Saya ingin mempersembahkan sebuah musik kuno dari barat. Pertama untuk membantu minuman. Saya juga ingin berbicara dengan musisi utama Tang. Saya ingin sedikit bersaing. Mesin bantu lihatlah. Yang Mulia. Wang Julin ini berani melakukan hal itu. Pasukan Koran Utara sedang menekan. Dia adalah Komandan Izhou. Dia memerintahkan para pembela untuk mundur 20 mil tanpa izin. Yang Mulia. Menurut hukum dinasti Tang Agung dia harus dihukum mati. Mungkin ada hal lain yang terjadi di sini. Yang Mulia. Lord Wei Yuancheng, Menteri Perang meminta audiensi. Suruh dia masuk. Ya Yang Mulia. Yang Mulia telah memerintahkan. Panggil Menteri Perang Wei Yuancheng untuk menemui Anda. Hamba memberi salam kepada Yang Mulia. Yang Mulia, semua persiapan telah diselesaikan di istana. Yang tersisa hanyalah musisi Gaochang yang mahir bermain pipa. Maju dan provokasi dia. Jika Yang Shufei berani merespons. Ini situasi yang tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagus. Kali ini biarkan selir yang mengerti. Siapa pemilik sebenarnya istana ini? Yaitu Yang Mulia, tidaklah tepat untuk membahas kebenaran sekarang. Tugas paling mendesak adalah menemukan seorang pemain pipa yang bisa menggantikan musisi wanita ini untuk bersaing dengan Gao Changlehime. Apakah Anda memiliki pengganti? Ada penggantinya, tapi musisi yang terluka. Dia adalah kepala pipa dari rumah Taikaku. Jika orang lain saya khawatir akan sulit untuk menang. Bagaimana pendapat Anda tentang lagu ini Yang Mulia? Bagus, tentu saja bagus. Pipa ini benar-benar dibuat dengan baik. Ini adalah mahakarya. Yang Mulia hanya memuji pipa, maka ini adalah karya yang buruk. Anda terlalu baik Tuan. Meskipun saya tidak pandai dalam musik, tapi saya masih bisa mendengarnya. Ini adalah musik yang sangat cerdas. Tapi dengan segala hormat, keahlian Tuan dalam bermain piano agak sedikit terlalu biasa. Lagu ini adalah salah satu yang tertua di barat. Bahkan di Gaochang sangat sedikit orang yang bisa memainkannya. Hanya ketika dimainkan oleh tangan saya, baru bisa dianggap sebagai suara surgawi. Suara surgawi. Anda melebih-lebihkan Tuan. Saya akan jujur. Lagu yang baru saja Anda mainkan. Di dinasti Tang kami. Siapapun di istana bisa memainkannya. Siapapun. Apakah Anda tahu cara bermain pipa? Saya tidak tahu cara bermain. Pergi sana. Tapi lagu yang dimainkan Tuan baru saja. Saya sudah berlatih sejak kecil. Rui. Apa ini? Yang Mulia, ada kecelakaan di aula samping. Saya akan ceritakan lebih detail nanti. Tapi pelayan ini, apakah dia benar-benar tahu lagu kuno dari barat? Jangan khawatir. Saya tidak bisa mengalahkannya. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan kecerdasan. Kecuali wanita yang terluka ini. Sisanya para pejabat wanita. Saya Paul Logi Yang, tahu cara memainkan. Lagu yang dimainkan musisi Gaochang ini sekarang. Saya pernah mendengarnya tapi tidak tahu cara memainkannya. Saya tahu sedikit, ya tapi tidak terlalu mahir. Kamu bisa memainkannya? Bagus. Sekarang lepaskan pakaian pejabatmu. Kenakan pakaian pelayan. Segera setelah musisi Gaochang ini selesai bermain,
Kamu akan segera memberikan anggur padanya. Tapi pelayan, tidak apa-apa, jangan gugup. Selesaikan saja permainanmu. Kita tidak bersaing dalam pertempuran ini. Bagus. Bahkan pelayan istana yang menuangkan anggur seperti ini. Mengapa saya harus bersaing? Mengapa saya harus bersaing? Tapi saya merasa kasihan pada pejabat wanita itu. Dia harus berpakaian seperti pelayan. Tapi jika tidak begitu, sulit untuk meyakinkan gadis musik Gao Chang ini. Sebenarnya ini juga medan perang. Kamu melakukan hal yang benar. Perang selalu penuh tipu muslihat. Jenny Su, mengapa wajahmu begitu merah? Saya kira sedikit mabuk karena anggur. Maka kamu harus minum lebih sedikit. Kamu harus melawan Mobe Tensho nanti. Ya, saya mengerti. Apa yang terjadi denganmu Menteri Wei? Yang Mulia, saya menerima laporan rahasia kemarin dari Wang Julin, sekelompok kavaleri dari utara. Mereka telah menyusup ke wilayah kita. Wang Julin memerintahkan pasukannya untuk mundur. Dia ingin bertempur dengan musuh. Tapi karena kesalahan dalam informasi militer, jadi ada alarm palsu. Kemarin malam saya menulis surat kepada Wang Julin secara pribadi. Saya minai runa kembali ke pertahanan semalam, sekaligus sesuai perintah militer. Dan menghukum mereka yang salah menyampaikan informasi militer. Kamu telah melakukan jasa besar Wei King. Terima kasih Yang Mulia. Tinggalkan kami. Saya akan pergi sekarang. Yang Mulia, Komandan Izhou Wang Julin adalah mantan anggota pasukan Wei Yuancheng. Tapi menurut laporan mata-mata yang memantau mereka, mereka tidak pernah berhubungan satu sama lain selama 10 tahun. Saya masih meremehkan Wei Yuancheng. Saya telah meremehkan keluarga Wei. Anda semua boleh pensiun. Saya akan pergi sekarang. Pergi ke gedung Kueko. Ya Yang Mulia. Bagus-bagus. Bagus. Sungguh menyenangkan. Ya. Guru saya minta maaf. Bagaimana menurut Anda tentang lagu ini? Bisakah Anda memberikan komentar? Saya sangat sombong. Saya tidak pernah berpikir bahwa seorang pelayan di istana dinasti Tang. Saya tidak pernah membayangkan seorang pelayan istana di dinasti Tang bisa begitu Dalam terampil. Hidup saya di dinasti Tang, saya tidak berani menyebut kata pipa lagi. Yang Mulia. Guru Urich dari Karajan Tianzu. Silakan tawarkan harga rendah Yao Ling Tail emas untuk menghadiahkan harta paling berharga Tianzu kepada dinasti Tang. 100.000 tael emas masih harga rendah. Apa yang Anda tawarkan? Ini adalah peninggalan seorang santo. Ini adalah peninggalan seorang bijak. Ini adalah peninggalan sang bijak. Ini adalah relik suci. Apa yang istimewa dari itu? Ini adalah benda berharga dari negara Anda. Paling keras saat dibakar dan dibentuk. Pedang tidak bisa melukainya.
Ini. Benda suci kerajaan Tianzhu tak bisa dihancurkan. Bahkan benda terkeras di dinasti Tang. Di depan benda suci ini, bagaikan tepung. Jika ada kerajaan surga yang sebenarnya, mempunyai mata yang bijaksana, akan merasa bahwa 100.000 tael emas, seperti memberikannya begitu saja. Kesetiaanku pada dinasti Tang dapat dilihat oleh langit dan bumi. Yang Mulia, Anda bilang relik suci Tianzhu ini berada di wilayah dinasti Tang. Tidak ada yang bisa menghancurkannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Aku tidak percaya padamu. Benda ini sangat keras. Master Wu bisa mencobanya. Baiklah. Silakan lihat. Tuan maaf. Master Wu. Anda. Silakan lihat utusan. Rui. Apa yang terjadi? Yang Mulia. Salam kepada Kaisar Dinasti Tang, salam kepada Han Surga. Silakan bangkit. Terima kasih Yang Mulia. Rui. Bagaimana bisa kamu begitu sembarangan? Lihat apa yang telah kamu lakukan pada relik suci Tianzhu. Apa yang telah kamu lakukan padanya? Yang Mulia, itu bukan relik suci. Apakah kamu ingat? Dalam buku Lizzie pernah ada sebuah pedang. Pedang Kunungo yang sepanjang batu dan memotong jade seperti tanah liat. Relik suci ini sama dengan pedang itu. Itu terbuat dari berlian. Urieg. Berani sekali kamu. Berani sekali kamu menggunakan batu untuk berpura-pura sebagai relik suci Tianzhu? Dan kamu ingin memerasku dengan 100.000 tael emas. Apa kejahatanmu? Han Surga, selamatkan nyawaku. Aku juga tertipu. Aku benar-benar tidak tahu itu palsu. Angkat kepalamu. Kamu benar-benar tidak tahu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Baik. Jika kau tidak tahu, kau tidak bersalah. Kali ini aku akan membiarkanmu. Terima kasih Yang Mulia, karena tidak membunuhku. Tinggalkan kami. Yang Mulia. Silakan duduk. Aku dengar Master Catur dari Timur Mokube Tensho. Dia adalah pemain catur yang hebat. Siapa dia? Aku Mobe datang untuk menemui Kaisar Dinasti Tang. Aku dengar Akademi Hanlin di negaramu. Aku dengar Akademi Hanlimu punya posisi khusus untuk catur. Ada banyak pemain catur yang hebat. Aku ingin bermain melawan pemain Dinasti Tang. Ini adalah keinginanku sejak lama. Kuharap Kaisar akan mengabulkannya. Yang Mulia, aku bersedia mencobanya untuk menghormati pesta di istana. Bagaimana menurutmu Tuan Mabe? Aku datang dari jauh untuk bertanya pada master catur terkuat di dinasti ini, untuk belajar cara memecahkan permainan. Tapi bermain dengan seorang wanita
untuk mencari solusi. Aku dengar Tuan Mobe adalah seorang jenius. Dia belajar catur sejak usia 3 tahun. Pada usia 13 tahun dia mengalahkan pemain terbaik di istanamu Mio Yoshibetsu. Aku dengar dia hampir berusia 50 tahun. Dia hampir berusia 50 tahun. Aku tidak tahu. Ketika dia bermain melawan Tuan Mobe seorang pemuda, aku heran apakah dia merasa terhina dan marah. Aku dengar ada pepatah lama di negaramu. Jika kau tidak menjadi pemain nasional setelah 10 tahun belajar, kau tidak punya harapan dalam hidup. Tuan Yoshibe menghormati kemampuan caturku. Bagaimana mungkin dia merasa terhina dengan ini? Karena tidak ada perbedaan antara pemain muda dan tua, dan tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Bagaimana mungkin Tuan Mobe berpikir bahwa kemampuan catur wanita lebih rendah daripada pria? Meskipun Seo Jiu adalah seorang wanita, tapi kemampuan caturnya sangat hebat. Dia tidak kalah hebat dari editor catur dinasti Tang. Untuk memainkan permainan ini, aku khawatir Tuan Maib harus berhati-hati. Jika dia tidak bisa memecahkan permainan ini, silakan kirim juara catur terkuat dinasti Tang untuk datang dan bertarung. Dan wanita ini akan berlutut dan meminta maaf padaku. Dan jika kamu kalah? Jika aku tidak mengalahkannya hari ini, aku akan membelah diriku sendiri dan mati seketika. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Kalah itu buruk. Tapi jika kamu menang, kamu harus memaksa kematian Mokube Tensho. Sebuah permainan catur telah merenggut nyawa. Ini bukan cara negara besar. Kupikir orang Jepang itu tidak punya otak. Menang atau kalah itu hanya permainan catur. Bagaimana? Yang mulia benar. Bagaimana itu baik? Rui, kupikir Nyonya Su sedang tidak enak badan. Aku tidak tahu apakah itu karena anggur. Kakak Su biasanya peminum yang baik. Dia hanya minum beberapa gelas tadi. Dia sangat menahan diri. Seoj. Ini buruk. Seoj. Kakak Su. Jenny Shu. Apa yang terjadi dengan Seojay? Mengapa dia pingsan tanpa alasan? Yang mulia, aku tidak tahu. Aku hanya bermain beberapa langkah dengannya. Tapi aku benar-benar merasakan keahliannya dalam catur. Sayangnya aku tidak tahu harus melakukan apa dengan sisa permainan. Apa yang harus kita lakukan? Atau apakah jenius itu akan menepati janjinya? Tunggu. Aku akan bermain denganmu. Sejak kapan dia pandai bermain catur? Sejak dia berani menghadapi tantangan, dia pasti punya ide bagus. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Lakukan seperti yang kukatakan. Apakah kamu mengerti? Ya, aku mengerti. Silakan. Ya. Yang mulia. Hati-hati. Apa itu?
Yang Mulia Su Jenny pingsan. Panggil dokter. Ya. Kemarilah. Pelan-pelan. Yang Mulia, ini adalah langkah dari Nyonya Wu. Dia berhasil melewati langkah catur Jenny Su. Aku tidak menyangka kemampuan caturnya tersembunyi. Rui, lihat. Ini permainan yang indah. Ada begitu banyak langkah berbeda. Pada akhirnya semuanya bermuara pada satu langkah. Jika kita bermain di sini permainan seri. Tapi jika kamu bermain di sini, aku yakin ini cara untuk memecahkannya. Yang Mulia, Nyonya Wu sudah menyelesaikan permainan ini. Lalu kenapa? Jika dia seorang yang terpelajar, maka dia seharusnya menghargai kebaikan Takeshi. Tuan Mobe benar-benar ahli dalam catur. Aku terkesan. Aku beruntung bisa seri dalam permainan ini. Aku bersedia bertaruh dan kalah. Berikan aku pedangku. Tunggu. Tuan Mobe adalah pemain catur terbaik di timur. Aku yakin dia seorang yang halus. Dia menghadapi dua pemain dari Cina dengan kekuatannya sendiri. Itu tidak mudah. Jika kamu menang, itu akan menjadi kemenangan yang tidak menyenangkan bagi negara kita. Keindahan permainan catur bukanlah pada menang atau kalah. Tentang saling meningkatkan. Permainan ini seri. Ini adalah hal yang indah. Jadi kenapa membelah perut Selain itu, jika kamu membelah perutmu, aku akan memiliki usus di seluruh lantai. Mempenggeruai swazena hatai sinua, orang di sini untuk maken. Jadi kamu ingin membelah perut. Aku tidak akan mengizinkannya. Papan catur ini tempat kecil. Kita bisa menang atau kalah untuk sementara. Tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Selain itu, ada lebih dari satu permainan di dunia ini. Tidakkah kamu ingin membaca semua permainan dalam hidupmu? Untuk membaca semua permainan catur, tidakkah kamu ingin memenangkan beberapa permainan lagi? Ada begitu banyak cara berbeda untuk bermain catur. Tapi semuanya bermuara pada satu pemikiran. Jika kamu melepaskan pikiranmu, kamu akan bisa melihat dengan jelas.
Aku telah diajarkan. Di mana peringkat keterampilan catarmu di Istana Dinasti Tang? Aku